selamat datang di video pembelajaran analisis manajemen. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Fatimah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini kita akan mengenal salah satu teknik kreatif yang sangat populer, yaitu brainstorming. Teknik ini sering digunakan dalam rapat, diskusi, hingga proses inovasi. Yuk kita lihat bagaimana brainstorming bisa membantu organisasi menemukan ide-ide baru yang lebih segar dan efektif. Halo semua, saya Hanum Aiska. Di sini saya akan menjelaskan apa itu brainstorming. Brainstorming adalah proses curah pendapat di mana peserta bebas menyampaikan ide sebanyak mungkin tanpa takut dikritik. Pada tahap ini, semua pendapat dianggap penting, bahkan yang terdengar sederhana atau aneh sekalipun. Intinya, semakin banyak ide yang muncul, semakin besar kemungkinan kita menemukan solusi yang paling tepat. Perkenalkan, saya Nabila Nur Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat brainstorming. Teknik brainstorming diperkenalkan oleh Alex Osborne pada tahun 1940, dan ia percaya bahwa kreativitas muncul ketika seseorang diberi ruang untuk berpikir bebas. Dari ide sederhana ini, brainstorming berkembang menjadi metode standar dalam dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Halo guys, perkenalkan, saya Wina Nur Habibah yang akan menjelaskan tujuan brainstorming. Tujuan brainstorming bukan hanya untuk menghasilkan ide kreatif, tetapi juga membangun kerjasama tim dan melatih kemampuan berpikir kritis. Melalui sesi ini, peserta belajar mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, kita akan membahas kapan brainstorming itu cocok untuk digunakan. Brainstorming cocok digunakan ketika organisasi menghadapi masalah yang rumit, ketika butuh ide inovatif, atau saat keputusan harus diambil dengan cepat. Sesi ini membantu mempercepat proses pencarian solusi tanpa harus menunggu satu orang berpikir sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat alur prosesnya. Brainstorming terdiri dari 4 langkah utama: menentukan masalah, mengumpulkan ide tanpa kritik, melakukan diskusi untuk memperjelas gagasan, dan menyeleksi ide terbaik. Keempat langkah ini memastikan proses berjalan terarah tetapi tetap kreatif. Lalu agar prosesnya berjalan optimal, mari kita perhatikan aturannya. Ada 4 aturan penting. Jangan mengkritik ide, dorong kebebasan berpikir, gabungkan atau kembangkan ide yang sudah ada, dan catat semua gagasan tanpa terkecuali. Dengan aturan ini, kreativitas peserta akan lebih mudah muncul. Mari kita lihat peran seorang moderator. Moderator berperan menjaga jalannya diskusi agar tetap fokus. Ia memastikan semua peserta mendapat kesempatan berbicara, suasana tetap positif, dan waktu diskusi berjalan efisien. Moderator juga memberikan dorongan agar peserta tidak ragu mengeluarkan ide. Selanjutnya, mari kita kenali beberapa variasinya. Terdapat beberapa variasi brainstorming seperti brainwriting, di mana peserta menulis idenya, round robin yang dilakukan secara bergilir, dan online brainstorming menggunakan platform digital seperti Miro atau Padlet. Variasi ini membantu penyesuaian dengan kondisi tim. Berikut adalah contoh penerapan brainstorming round robin dari SMKN 1 Karawang. Kita bisa perhatikan contoh dari penerapan ini. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa kita mulai? Siap, bisa. Baik, kalau gitu kita mulai hitungan ketiga ya. 3 mundur, hitungan mundur, 3, 2, 1. Lalu langsung mulai. Gitu. Oke, jelas? Jelas. Perintahnya ingat, tulis yang perintah untuk memodifikasi dalam program AutoCAD. Ya, toolnya, ikonnya apa saja yang digunakan. Jelas? Gantian satu-satu ya, siapa yang paling banyak isinya dari yang menang. Siap, 3, 2, 1, mulai. Ganti. Tunggu.
Oke, yang paling di atas 25 jawabannya ada berapa orang? Ada nggak? 25, 24, 22. Ada. 21, 20, 18, 19. Kamu berapa? 25. Iya. 25, 22, 19, 14. 25. Oke, 25. Oke, paling banyak 25. Silakan Anda duduk di kelompoknya masing-masing sedikit. Saya minta dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit jawabannya berapa? 14. Oke, yang paling banyak 25. Oke, yang 14 Anda bacakan jawabannya. Jika ada yang sama jawabannya, berarti Anda silang. Ya. Anda coret silang. Ya. Oke, siap. Silakan berdiri satu orang bacakan jawabannya yang kamu tulis kelompoknya. Ada 14 jawaban. Ya, nanti yang lain simak. Kalau sama disilang. Silakan. Nah, dari kelompok apa? Dan. Oke, dan silakan. Ya, kedua, circle. Terus array. Terus ya, terus fillet. Array polar. String. Offset. Copy. Ini hasilnya nanti akan kita coba di dalam prakteknya, ya. Nanti akan dibagikan tugas-tugasnya, ya. Jadi Anda sudah mengetahui cara memodifikasi. Cara menggambar dan kita cara modifikasi gambar itu sendiri, ya. Nah, itu dia contoh singkat dari penerapan brainstorming. Untuk memperjelas, mari kita lihat sebuah contoh kasus. Dinas Kominfo Kabupaten Sumedang ingin meningkatkan penggunaan aplikasi pelayanan publik. Karena partisipasi masyarakat masih rendah, mereka mengadakan sesi brainstorming untuk menemukan cara meningkatkan jumlah pengguna. Lalu dari sesi brainstorming tersebut, lahirlah berbagai ide. Misalnya membuat video tutorial, menyediakan layanan chat, memberikan penghargaan bagi pengguna aktif, serta melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa. Berikutnya, mari kita lihat hasil penyaringannya. Setelah dikumpulkan, ide-ide tersebut diseleksi berdasarkan manfaat, biaya, dan kemudahan pelaksanaannya. 2 ide yang dianggap paling efektif adalah pembuatan video tutorial dan sosialisasi ke desa. Selain itu, brainstorming juga memberikan banyak manfaat.
Teknik ini mempercepat pemecahan masalah, meningkatkan rasa memiliki dalam tim, dan membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif. Peserta merasa dihargai dan lebih berani berpikir kreatif. Namun, tentu ada beberapa tantangan. Brainstorming bisa gagal jika peserta pasif atau terlalu kritis. Untuk menghindari ini, buat suasana santai, berikan pancingan ide, atur waktu dengan baik, dan beri apresiasi untuk semua pendapat meski terlihat sederhana. Sebagai penutup, mari kita simpulkan, brainstorming bukan hanya curah pendapat, tetapi alat analisis yang membantu tim menemukan solusi inovatif. Banyak ide besar lahir dari diskusi sederhana. Jadi, jangan ragu menggunakan teknik ini di kelas, organisasi, maupun pekerjaan. Think together, create better ideas,